Jadi Al-Fatihah, begitu kan? Kenapa mesti membaca Al-Fatihah begitu? Nah, wajib di dalam sholat Al-Fatihah. Ya, jadi di dalam hukum syariat, hukum awam, Al-Fatihah itu bacaan Al-Fatihah itu surah daripada yang ada di Al-Quran itu untuk dibaca. Nah, di dalam bab syariat dibaca. Kalau sholat katanya wajib membaca Al-Fatihah. Untuk apa itu baca Al-Fatihah? Coba. Salah satu daripada sholat. Hukum daripada rukun sholat. Adakah di dalam rukun sholat itu mesti membaca surah Al-Fatihah? Adakah? Mesti membaca surah Al-Fatihah, ada tak? Salah satu dalam rukun wajib membaca. Kalau tak membaca tak sah. Iyalah, hukum sholat itu sudah syariat. Sholat itu sudah syariat. Sholat itu syariat. Sholat itu syariat. Sholat itu syariat. Sholat itu syariat itu. Sholat itu perbuatan. Itu. Sholat itu perbuatan syariat. Dikatakan syariat itu sholat itulah syariat. Ya, sholat itu syariat. Sholat itu perbuatan syariat, perbuatan zahir. Syariat itu kenyataan. Syariat itu nyata. Syariat itu nyata. Syariat itu zahir. Zahir, kelihatan. Ada bunyinya. Ada gerakannya, ada bacanya, wujud. Itu. Syariat itu wujud, nyata, kelihatan, nampak. Ada rupanya, ada bentuknya. Itu dikatakan syariat. Jadi kalau kamu membaca Al-Fatihah, itu berarti tak paham tuh kan? Berarti apa yang ku jelaskan tadi kau tak paham? Ya. Jadi membaca surah Al-Fatihah itu melengkapi daripada rukun, salah satu rukun daripada sholat, yaitu membaca Al-Fatihah. Apabila kau tak membaca Al-Fatihah, batal. Tidak sah sholatnya. Kan begitu. Apa yang mau dipertanyakan di sini? Yang dipertanyakan boleh jadi wajib di dalam sholat itu, kenapa surah Al-Fatihah? Sudah begitu. Sudah hukumnya begitu, tidak boleh diketuk tambah lagi. Sudah memang begitu dia. Sudah ketetapan, sudah hukumnya begitu. Istilahnya mungkin ada sebab yang boleh Al-Fatihah. Tidak ada sebab penyebabnya. Kita kaum mukmin ini, kaum muslimin ini jangan cari sebab-sebabnya lagi. Kalau sudah ditetapkan begitu sudah. Oh, aku ini tidak mau baca Al-Fatihah. Itu tidak boleh. Itu tidak taat. Kenapa diwajibkan, ditetapkan sebagaimana yang Nabi ajarkan. Nabi sholat itu dia membaca surah. Itulah hukumnya jadi wajib itu. Karena
begitulah yang ditunjuk, begitulah yang diajarkan, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi jangan lagi, oh kenapa enggak ayat ini, kenapa enggak surat ini. Itu sudah satu ketetapan, apa-apa yang sudah diajarkan, yang sudah ditunjukkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu dihukum syariat, dihukum kenyataan. Ada yang mau bertanya sampai di situ? Kalau hakikatnya tak perlu baca. Kenapa tidak perlu dibaca? Kalau bisu macam mana? Tidak bisa baca, batal lah. Orang bisu, macam mana baca Al-Fatihahnya? Surah, macam mana baca surah? Tak sembahyang tadi, tak salah sembahyangnya. Itu makanya ada kaidah syariat, ada kaidah hakikat. Ada cara, ada kaidah, ada hukum, Kebanyakan kaum syariat, kebanyakan kaum awam tidak mau mengakui, tidak memahami, tidak menerima hukum hakikat. Apa makna hakikat ini? Tidak nyata, tidak kelihatan, tidak diucapkan, tidak ada wujudnya, tidak nampak, tidak kedengaran, tidak berbunyi. Itu namanya hakikat. Paham ini? Apa itu hukum hakikat? Begitu banyaknya aku jelaskan, yang nampak sama kau, yang dengar sama kau, cuma tidak nyata aja kan. Tadi aku jelaskan apa itu? Apa itu hakikat? Tidak nyata. Padahal banyak tadi kan. Tadi yang aku sebutkan. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Itu hukum hakikat. Kalau syariat, ada perbedaan kan? Kalau si bisu, si peka, si tuli, si buta, dia tidak boleh guna hukum. Kalau dia normal, cukup semua, bagus, dia pakai duduk di hukum. Nah, jadi membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu, atau membunyikan Al-Fatihah di dalam sholat itu batal ke tidak? Hukum syariat tidak batal itu. Kalau di hukum syariat batal. Kalau di hukum syariat tidak membaca, tidak membunyikan, tidak melafazkan, batal. Kalau di hukum syariat tidak batal. Kalau di hukum syariat, apabila tidak membaca, tidak membunyikan, tidak mensuarakan, tidak melafazkan, batal. Kalau di hukum hakikat, tidak membunyikan, tidak membaca, tidak melafazkan, tidak batal. Coba sebutkan. Kalau di hukum syariat, kalau tidak membaca, kalau tidak disebutkan itu batal. Tapi kalau di hukum hakikat, sebaliknya, kalau bersuara disebutkan itu batal. Sudah paham ini? Itulah lain yang ku sampaikan, kau bunyikannya lain. Aku tadi nak bilang begitu. Apabila di hukum syariat tidak melafazkan, tidak membaca, tidak membunyikan, tidak menyebutkan, nggak keluar suaranya, itu batal.
membaca Al-Fatihah itu kalau tidak dilafazkan, tidak diizharkan, itu batal. Kalau dihukum hakikat, tidak batal apabila tidak disuarakan, tidak dibunyikan, tidak disuarakan, tidak dilafazkan, tidak diizharkan. Apa itu? Coba ulang. Kalau di hukum syariat, Al-Fatihah itu kalau tidak disuarakan, kalau tidak dibacakan, itu batal. Kalau di hukum hakikat, jika dibaca, jika disuarakan... Mana aku berkena begitu, aku bilang tadi. Lain itu. Apabila tidak disuarakan, tidak dibacakan, tidak dilafazkan, tidak batal. Itu baru betul. Apa itu di hukum syariat? Kalau di hukum syariat, itu Al-Fatihah wajib dijaharkan, wajib dibacakan, wajib disuarakan. Ya. Tapi kalau di hukumnya hakikat, Ya. itu tidak wajib dijaharkan, tidak wajib disuarakan. Ya, sama juga lah itu ya. Nah, sama itu. Sampai di sini sudah paham? Al-Fatihah di syariat, Al-Fatihah di hakikat. Nah, sholat itu ada dua hukumnya, ada dua kaedahnya, ada dua cara melaksanakannya. Yang satu melaksanakan sebagaimana hukum syariat, yang kedua hukumnya, caranya, kaedahnya, hukum atau cara hakikat. Nah, siapa yang boleh melaksanakan atau menggunakan tata cara hukum hakikat ini? Siapa saja? Orang yang tidak boleh bicara, orang yang tidak ada suaranya. Kenapa perginya ke situ? Nah, terlalu terobsesi. Kamu belum bisa membedakan. Kita berbicara syariat, berbicara syariat hakikat, kamu belum bisa membedakan itu. Kok larinya ke situ terus? Jangan terus larinya ke sana. Nah, inilah perlunya belajar. Kita bicaranya di mana, mengaji di mana, yang kita buka di kajian apa, tahapnya bagaimana, kita harus paham. Larinya orang yang sudah sentiasa. Ada dua kaedah, dua jalan, dua cara bagaimana melaksanakan sholat. Siapa yang duduk atau yang menggunakan tata cara di dalam hukum hakikat? Siapa-siapa saja orangnya? Itu ini yang buat topiknya kamu tadi kan, yang minta tadi kan, kamu kan yang nanya tadi apa itu Al-Fatihah kan, iya kan? Nah, padahal mudah sekali, sangat mudah sekali. Apalagi yang mau ditanyakan? Kalau ayat yang pertama turunkan itu Iqra ya kan? Di dalam Al-Quran itu kenapa Al-Fatihah itu tidak Iqra yang menjadi umulnya Al-Quran itu? Iqra itu yang turun kepada Nabi Muhammad. Al-Fatihah itu awal daripada sebelum adanya Nabi Muhammad, Al-Fatihah sudah ada. Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi Al-Quran itu kumpulan dari semua wahyu. Coba kamu lihat, ada enggak cerita Nabi Adam di situ? Itulah kamu tanya, kamu enggak paham pula apa yang kamu tanyakan. Ditanya kenapa enggak di depan pula dia? Katanya itu yang paling pertama keluar, atau ayat yang pertama. Kenapa letaknya enggak di depan gitu kan? Aku tanya sama kamu. Kamu pernah enggak membaca Al-Quran itu? Baca itu tidak. Bagaimana mau dijelaskan? Aku tanya, kamu tahu enggak ada cerita Nabi Adam di situ? Kisah Nabi Adam dalam Al-Quran. Kisah Nabi Nuh ada enggak?
Kisah Nabi Ibrahim ada enggak? Waktu itu Nabi Muhammad sudah lahir belum? Kenapa pula di Al-Quran itu ada kisah Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Khidir? Kenapa? Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Isa, sedangkan Nabi Muhammad belum? Kenapa ada di Al-Quran? Apakah semua Al-Quran itu turunnya kepada Nabi Muhammad? Kan tidak paham tuh kan? Nah itu. Yang tahu kamu Al-Quran itu Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad ketika kisah Nabi Khidir, Nabi Musa, Nabi Muhammad sudah ada belum? Dari mana ceritanya itu semua? Katanya kan Al-Quran itu turun semua ke Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad aja belum lahir. Yang mana yang turun ke Nabi Muhammad? Wahyu yang mana? Tidak semua satu Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi. Sudah paham ini? Coba. Kamu bertanyanya kamu tidak paham, tidak tahu. Coba tanyakan yang kamu boleh paham, yang kamu bisa dapat paham. Kan? Ya. Jadi kalau di surah Al-Fatihah, kalau bab syariah, ketika kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan pencipta alam semesta. Jadi kalau saya ulangi kembali pertanyaannya, kalau di bab syariah, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan pencipta alam semesta. Nah, bagaimana kalau di bab kesucian? Itu kan kaum awam. Tadi kan ada dua kan? Ada dua kan? Kaedahnya ada dua, syariat dan hakikat. Bermakna berarti tafsir juga. Cara mentafsirkan Al-Quran itu ada dua cara. Nah, mana tafsir hakikatnya? Sholat ada syariat, ada hakikat. Hukum ada hukum syariat, ada hukum Al-Quran yang tafsir hakikatnya mana? Minta penjelasan itu guru lagi sama dia. Ya tidak boleh dijelaskan lah. Kacau lah nanti. Karena dia tidak bersuara. Berat juga itu. Lah apa jadinya? Kau mau buat tafsir hakikat? Kau sendiri yang buat. Menurut pandangan daripada. Nah, itulah yang terjadi, kegaduhan, selisih paham, salah menyalahkan, sesat menyesatkan. Yang satu mentafsirkannya secara hukum syariat, yang satu mentafsirkannya, memaknainya, dasarnya, kaedahnya, hakikat. Apa jadinya tuh? Apa yang jadi? Gaduh. Di mana kamu mau cari tafsir hakikat itu di mana? Sudah ditetapkan oleh majelis ulama, sudah ditetapkan. Itulah tafsir yang harus kau pakai. Tidak boleh tidak, kata dia. Kalau kau tidak pakai, salah. Dan jadi yang pegang hukum ini siapa nih? Iyalah. Ulama. Yang berhak menentukan mana yang salah, mana yang lah tafsir kan dia yang bikin. Kau mana boleh membantahnya. Tapi kalau ada yang salah, mereka yang bertanggung jawab nanti dari kemudian. Tadi
sholat, ada sholat syariat, ada sholat. Kenapa pula tafsir hakikat tak ada? Mana dia? Nah, itu boleh tahu itu jelaskan. Apa? Karena mereka Menetapkan bahwa tafsir sesuai dengan jelas ulama. Kamu mau pakai tafsir hakikat? Minta penjelasan dari Ya lain sendiri nanti. Gaduh. Mesti gaduh. Apalagi kau bawakan ke syariat. Karena kau tidak paham mana syariat, mana hakikat. Tidak mengerti. Kau pegang kaidah syariat. Kamu paham hukum hakikat. Kau letakkan di syariat. Apa jadinya? Itu. Gaduh. Duduk di warung kopi, orang sedang membaca, buka hukum awam. Cara awam, pemikiran awam, pemikiran syariat tadi, kau masuk di situ. Salah itu kau bilang. Apa yang terjadi? Berselisih paham lah jadi. Karena masing-masing pahamnya berbeda. Nah itu tadi. Jadi kaidah hakikat itu dilarang dibicarakan di tengah-tengah kaum syariat. Tidak diperbolehkan dibuka di kaum syariat. Akan terjadi kegaduhan. Kebanyakan kaum syariat ini, paham syariat ini tidak menerima hukum hakikat. Dia tidak paham. Dia nggak nyambung. Akhirnya gaduh. Satu bicaranya syariat, yang satu bicaranya hakikat. Bila ketemunya nggak nyambung. Pemahaman yang tinggi ini. Pemahaman yang tinggi. Bukan pemahaman yang tinggi, paham syariat. Dia kaum syariat, yang dia ketahui itu hukum syariat, hukum nyata. Yang kelihatan aja, tadi tuh, kau kalau sembahyang harus membaca, harus kau bunyikan, harus kau lafazkan. Ketika kau tak bunyikan, batal kata dia. Salah itu. Tetapi kalau orang kaum hakikat, yang paham hakikat, dia tak menyalahkan orang baca, orang membunyikan, orang melafazkan. Dia tidak menyalahkan karena dia sudah paham bahwasanya ada dua hukum. Di mana ada kau lihat orang syariat dan orang hakikat ini berjumpa? Di mana? Tidak pernah berjumpa dari dulu hingga sekarang. Tidak mau ketemu itu. Orang hakikat mau menerima kaum syariat karena dulunya dia. Tapi kaum syariat mati-mati tidak mau menerima hukum hakikat. Pahamnya belum masuk. Nah, ini dijelaskan nih, ya. Contoh di hukum syariat. Kalau tidak jumpa gula, dia tidak percaya, tidak meyakini manis. Sudah masuk nih. Sedikit-sedikit kita kasih masuk ya. Kalau dia tidak lihat gula, dia tidak percaya ada manis. Yang dia tahu itu, manis itu asalnya dari gula. Kalau dia tidak nampak gula, ya dia tidak yakin kalau bisa dapat manis. Maksudnya, mana mungkin ada manis kalau tidak kelihatan gulanya. Artinya, kalau kau tak baca Al-Fatihah, itu batal sholat kau katanya. Kalau enggak didengarnya kau baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sembahyang itu katanya. Itu maksudnya tadi, tidak lihat gula, tidak mungkin ada
manis. Kalau kau tidak membaca Al-Fatihah, berarti kau tak sembahyang, kata kaum syariat. Kaum hakikat dapat baca kah, dengar kau baca kah, tak dengar pun kau baca, kau lafazkan pun kau boleh, tak kau lafaz pun boleh. Paham ini? Nah, itu supaya kau mengerti. Jangan kau gaduh nanti di tengah-tengah masyarakat. Nah, kau kan tidak paham mana orang syariat, mana orang yang berpaham hakikat. Nah, selalunya guru-guru yang paham syariat, dia tidak mau menjelaskan bahwasanya ada dua paham, ada dua hukum, ada dua cara, ada dua kaidah. Tidak mau dia jelaskan itu. Salah itu. Sesat itu. Tidak ada itu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Memang Nabi tidak mengajarkan. Paham dia. Karena dia dulu sama Nabi. Itu makanya dibilangnya Nabi tidak mengajar. Mengajarkan Nabi. Tak mikir orang bisu, orang pekak, orang tuli itu gimana? Tidak tahu dia tuh. Pokoknya kalau tidak baca, batal kata dia. Sampai dimanapun dia tidak mau menerima hukum hakikat. Ada lagi? Kadang-kadang orang syariat juga, dia sendiri juga yang ngomong syariat tanpa hakikat itu hampa. Itu omongan kosong saja. Karena mereka tahu bahwa ada hakikatnya, tapi kita bicara hakikat. Tapi didustainya. Ya. Syariat tanpa hakikat batal kata dia. Hakikat tidak nyata syariatnya, tidak dilakukan syariatnya, batal katanya. Nah, tetapi ada orang bicara hakikat batal juga kata dia. Amin.